Selamat datang kembali adik-adik di channel Yuk Belajar IPA bersama Kak Rizal. Pada video kali ini, Kak Rizal akan membahas materi pengukuran sebagai bagian dari pengamatan untuk kelas 7 SMP atau MTS. Seperti biasa, sebelum lanjut ke pembahasan materi, jangan lupa untuk subscribe channel ini, kemudian aktifkan lonceng notifikasi supaya adik-adik tidak ketinggalan untuk video-video berikutnya. Buat yang sudah subscribe, Kak Rizal ucapkan terima kasih banyak. Mari kita lanjut ke pembahasannya. Nah, di poin pertama, mengukur adalah suatu kegiatan untuk menentukan besaran suatu benda terhadap suatu standar yang kita ukur. Dalam melakukan suatu pengukuran, ada namanya besaran dan ada namanya satuan. Besaran adalah sesuatu yang dapat kita ukur, sedangkan satuan adalah sesuatu yang digunakan sebagai pembanding dalam ukuran. Contoh dari besaran yaitu panjang, kemudian massa, dan sebagainya. Sedangkan untuk satuan, contohnya meter atau dengan satuan m. Ini adalah salah satu pembanding untuk mengukur suatu panjang. Nah, kemudian ada juga kilogram dan sebagainya. Lanjut ke pembahasan berikutnya terkait dengan besaran pokok. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya didefinisikan. Kemudian besaran pokok yang akan kita bahas di sini yang pertama adalah panjang dengan satuan meter atau m. Kemudian alat untuk mengukur panjang itu yang pertama yang paling biasa adalah mistar atau penggaris. Kemudian ada metlin atau pita ukur, ini yang biasa dipakai untuk mengukur badan ketika kita mau buat baju. Selanjutnya ada meteran gulung, ini biasa dipakai di pertukangan. Kemudian ada jangka sorong, nah ini biasa dipakai untuk mengukur diameter suatu benda. Nah, selain dari yang keempat ini, sebenarnya masih banyak lagi adik-adik untuk mengukur panjang. Tapi itu tugas adik-adik nanti di rumah cari sendiri ya untuk alat ukur lainnya. Selanjutnya, dari sini ada contohnya ya. Yang pertama, 1 km atau km itu sama dengan 1000 meter. Bener nggak sih? Nah, untuk mencari tahu apakah benar 1 km sama dengan 1000 meter, kita perlu yang namanya tabel konversi. Untuk tabel konversi, saya yakin adik-adik sejar di SD-nya. Nah, tapi di sini Kak Rizal akan membagikan tips cara cepat untuk membuat tabel konversi tersebut. Nah, cukup mengingat kalimat yang ini. Kucing hitam dalam mobil, dia centil mondar-mandir. Nah, cara pembuatannya mari kita simak. Kucing hitam dalam mobil, dia centil mondar-mandir. Nah, kalau adik-adik sudah hafal dengan kalimat yang ini, saya yakin adik-adik tidak akan terbolak-balik atau pasti tangga konversinya itu pasti akan berurutan. Nah, jadi karena di sini kita bahas panjang atau dengan satuan meter, tinggal kita masukkan saja untuk meternya. Jadi di kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Nah, ini adalah tabel konversi secara berurutannya ya adik-adik. Kemudian untuk tabel konversi itu punya aturan. Kalau dia naik itu dibagi 10 per kali naiknya ya. Kemudian kalau dia turun itu dikali 10 per kali turunnya. Nah, jadi ini adalah satu contohnya. Kita lihat di 1 km sama dengan 1000. Mari kita buktikan. Jadi 1 km kita tulis dulu satunya. Nah, kemudian kita lihat kilometer ke meter apakah dia turun atau naik. Ya, jadi kilometer ke meter dia turun,
Jadi tinggal dilihat aturannya, kalau dia turun berarti dikali, tulis kali. Nah, kemudian langkah berikutnya, berapa kali dia turun dari kilometer ke meter. Mari kita hitung. Kilometer 1, 2, 3. Nah, ini maksudnya adalah 10 pangkat 3 atau 10 kali 10 kan 1000. Atau dengan cara kotornya, Kak Rizal kalau buat seperti ini, berapa kali dia turun, berarti itu adalah jumlah nolnya. Maksudnya seperti ini, karena dia turun dari kilometer 1, 2, 3, maka hasilnya yaitu 0. Nolnya itu berjumlah 3 di belakang, berarti itu 1000. 1, 2, 3, 1000 ya. Kemudian tinggal kita tulis saja 1000. Jadi 1 kali 1000 sama dengan 1000. Jadi benar ya adik-adik, untuk 1 km itu sama dengan 1000 meter. Seperti itu ya adik-adik. Lanjut ke contoh nomor 2. 1 cm berapa meter? Nah, ini kita harus rubah cm ke meter. Nah, di sini langsung saja kita coba ya adik-adik. 1 cm berapa meter? Nah, satunya kita tulis dulu. Kemudian dari cm ke meter, apakah dia turun atau naik adik-adik? Ya, benar, naik ya adik. Nah, kemudian kalau dia naik berarti dia dibagi. Tinggal kita tulis dibagi. Nah, kemudian dari cm ke meter itu berapa kali naik ya? Mari kita hitung. Ya, kita mulai dari cm ya. 1, 2. 2 kali naik ya adik-adik, artinya 20 di belakang. Itu artinya 100. Tinggal ditulis 100. Kemudian adik-adik tinggal hitung 1 dibagi 100, hasilnya adalah 0,01. Jadi 1 cm sama dengan 0,01 meter. Nah, sudah paham ya adik-adik? Besaran pokok yang kedua yaitu massa dengan satuan kilogram atau singkatannya kg. Nah, di sini banyak orang yang menyandingkan antara massa sama berat. Bahkan ada yang bilang massa itu sama dengan berat. Tapi yang sebenarnya adalah massa itu berbeda ya adik-adik dengan berat. Kalau massa itu adalah jumlah materi dalam suatu material, sedangkan berat itu adalah ukuran bagaimana gaya gravitasi yang bekerja padanya. Nah, sebagai contoh, di sini ada seseorang ketika di bumi dia memiliki berat yaitu 100 kilo. Kemudian ketika di Mars dia memiliki berat 38 kilo. Nah, ini adalah salah satu contoh perhitungan berat. Jadi ada perubahan angka tergantung di mana tempat seseorang itu diukur beratnya. Nah, kemudian kalau massa ya, jika berat kita massanya di bumi itu 100 kilo, di Mars itu tetap massanya 100 kilo. Nah, itu adalah massa. Kesimpulannya, kalau massa itu dia tetap tidak ada perubahan ya. Sedangkan pada berat itu masih sangat dipengaruhi oleh di mana tempat kita mengukur beratnya ya. Seperti itu ya adik-adik. Jadi jangan bilang massa itu sama dengan berat. Di sini sudah jelas sekali bahwa massa itu berbeda dengan berat. Kemudian selanjutnya masih di massa, alat ukur untuk mengukur massa itu apa saja? Yang pertama ada timbangan gantung, kemudian timbangan pegas. Selanjutnya ada neraca Ohaus, kemudian neraca digital. Selanjutnya timbangan duduk dan seterusnya. Masih banyak lagi adik-adik. Kemudian selanjutnya di sini lanjut ke contoh. Soal nomor 1, 7 mg sama dengan berapa gram? Nah, untuk menjawab soal seperti ini sama dengan yang di panjang atau meter tadi dengan menggunakan tangga konversi. Namun di sini untuk tangga konversinya sebenarnya sama, hanya saja yang berbeda itu adalah meter sama gramnya.
Kalau dipanjang kita menggunakan meter, kalau di massa kita menggunakan gram. Jadi masih sama seperti tadi ya, kucing hitam dalam mobil, dia centil mondar-mandir. Jadi nanti ya di sini bisa dilihat ya, meter yang harusnya di belakang-belakangnya tadi untuk yang panjang itu kita rubah jadi gram. Nah, kemudian meternya yang di sini kita juga rubah jadi gram, seperti itu ya. Tapi untuk acuannya masih tetap menggunakan kucing hitam dalam mobil tadi, supaya tangga konversinya tetap berurutan. Tinggal adik-adik tulis 7, kemudian ke gram, apakah dia naik apa turun? Ya, naik. Berarti kalau naik berarti dibagi. Tinggal tulis dibagi. Kemudian miligram ke gram berapa kali naik? Mari kita hitung. 1, 2, 3. Jadi 3 nolnya di belakang itu berarti 1000. Tinggal ditulis 1000. Nah, jadi 7 dibagi 1000, silahkan dihitung adik-adik. Iya, hasilnya adalah 0,007. Jadi 7 mg sama dengan 0,007 gram. Toh soal nomor 2. Nah, di sini ada sebuah gambar dari neraca Ohaus. Jadi untuk neraca Ohaus dia memiliki 3 lengan yang masing-masing itu adalah satuannya gram ya. Nah, jadi lengan yang paling belakang itu kita sebut saja lengan belakang, kemudian yang di tengah lengan tengah, dan kemudian yang paling depan ini adalah lengan depannya. Nah, sebagai contoh lihat di situ sudah ada ketentuannya dari peristiwa kita menimbang sebuah benda atau batu di sana ya. Nah, untuk menjawabnya kita langsung tulis saja lengan belakangnya berapa. Nah, di situ sudah kelihatan jelas ya adik-adik. Nah, di sini ya, di sini sudah terlihat angka dari lengan belakangnya yaitu 90. Tulis 90. Kemudian kita lihat yang lengan yang kedua atau lengan tengahnya ya. Lengan tengahnya juga sudah terlihat di sini. Tinggal tulis saja lengan tengah 100. Nah, kemudian untuk lengan yang paling depan ini beda ya. Beda sendiri. Nah, jadi bisa dilihat untuk lengan untuk lengan depannya itu dia berada di antara 7 sama 8. Nah, di sini ada garis-garisnya adik-adik. Jadi ini adalah garis komanya hitungannya ya. Jadi di sini 7,1, 7,2 sampai dengan 7,9 kemudian baru ke 8. Nah, tapi di sini ini adalah di pertengahannya. Jadi adik-adik tinggal hitung garisnya 1, 2, 3, 4, 5. Jadi tempat titiknya itu adalah di bagian 5-nya, 5 garisnya. Jadi ini angkanya adalah 7,5 karena dia di antara 7 sama 8. Nah, untuk menjumlahkan dari ketiap lengannya ini Kak Rizal sarankan untuk membuat angka-angkanya ini lurus ya adik-adik. Jangan digabungkan atau diluruskan dengan yang di belakang koma. Jadi ini supaya nanti mudah untuk dijumlahkan. Jadi kalau sudah seperti ini tinggal kita jumlahkan saja 5. Kemudian jangan lupa untuk komanya. Kemudian di sana 0 ditambah 0 ditambah 7 berarti 7. Kemudian selanjutnya 9 ditambah 0 berarti 9. Kemudian ada 1 dan hasilnya adalah 197,5 gram. Nah, ini adalah cara untuk mengukur massa suatu benda yang kita ukur dengan menggunakan neraca Ohaus. Nah, sekian untuk materi di video kali ini. Jangan lupa untuk tetap pantau video berikutnya untuk menambah wawasan adik-adik tentang pelajaran IPA-nya. Nah, jadi sebelum Kak Rizal tutup, Kak Rizal ucapkan terima kasih. Di sini ada sebuah motivasi dari seorang ilmuwan bernama Albert Einstein. Jika Anda ingin menjalani hidup yang bahagia, ikatlah dengan tujuan, bukan pada orang atau benda.